Salam jumpa lagi. Bersama saya, Pastor John Lewar, SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini hari Minggu ketiga Prapaskah, 7 Maret 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan 25. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, Engkau telah memberi perintah-Mu yang mengarah pada kehidupan, agar kami jangan sampai menempuh jalan sesat. Curahkanlah Roh-Mu kepada kami, agar dapat menyadari bahwa hidup sejati tumbuh dari salib Putera-Mu, dan bahwa Putera-Mu telah membangunkan dunia berkat wafat dan kebangkitannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu
apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari Minggu ini, kita semua adalah bait Allah yang kudus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus menjadi marah karena orang-orang mengotori dan menajiskan bait Allah. Bait Allah telah dijadikan pasar, tempat berjual beli, transaksi ekonomi dan bisnis. Melihat suasana yang tidak kondusif disertai dengan kegaduhan pasar, Yesus lalu mengusir, mengobrak-abrik para penjual dan pembeli, kambing, domba dan lembu serta merpati. Meja-meja dijungkir balikan, uang-uang logam dihamburkannya ke tanah. Penghinaan terhadap bait Allah itu dirasanya seperti penghinaan terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu, kepada orang-orang yang mempersoalkan wewenangnya, dia menjawab, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Bait Allah adalah dirinya sendiri yang sesudah dihancurkan dan dibunuh oleh musuh-musuhnya akan bangkit kembali pada hari ketiga. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini? Pertama, bait Allah adalah pusat spiritual bangsa Israel. Bait Allah adalah tempat Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Bait Allah itu sama dengan rumah Bapa, tempat suci, tempat yang sakral. Setiap tahun semua umat Israel datang ke bait Allah untuk menyembah dan memuji Allah. Tidaklah pantas tempat itu dijadikan pasar. Israel tidak menghormati kesakralan bait Allah. Saudara, selama berada dalam gereja, kita harus sopan dan jangan bercerita dengan teman, karena di sana ada Tuhan. Kedua, kita semua mempunyai kewajiban untuk menjadi bait Allah, kanisa Allah yang baru. Kita adalah gereja yang selalu harus dibersihkan dan dibangun kembali supaya hidup dalam hubungan yang mesra dengan Allah. Pembersihan berarti menjadikan kembali diri kita, keluarga-keluarga kita, lingkungan dan wilayah kita, gereja kita menjadi rumah Bapa, tempat ibadah. Betapa hebat dan ajaibnya bahwa tiap-tiap kita adalah bait Allah yang hidup. Terlepas dari cantik tidaknya kita, ganteng tidaknya kita, hitam atau putihnya kita, kita semua adalah bait Allah yang suci. Amin. Sahabatku, selamat hari Minggu ketiga Prapaskah. Salam, doa dan berkatku untukmu dan keluarga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.